Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembuatan toko online menggunakan Laravel 10 dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memasang atau mengimplementasikan template Bootstrap ke project Laravel yang kita buat. Mungkin semuanya udah pada nunggu-nunggu, tapi ini mungkin jadi salah satu kendala saya juga ketika berurusan dengan tampilan. Saya agak kurang begitu mendalami. Jadi kemarin saya membuat template sendiri untuk project ini. Nah, saya membuat template sendiri, nanti teman-teman bisa akses di sini. Kenapa saya buat template sendiri? Karena sebelumnya di tutorial yang pernah saya buat di Laravel 6, waktu itu saya menggunakan template gratisan di sana, dan ternyata setelah beberapa waktu template tersebut menjadi premium, sehingga teman-teman yang mengikuti tutorial saya membuat project toko online dengan Laravel 6 kebingungan kenapa nggak bisa diakses. Nah, kemudian di tutorial saat ini ataupun yang selanjutnya saya akan mencoba untuk yang membuat template sendiri meskipun secara tampilan kurang bagus. Kemudian ya seadanya saja karena memang saya kurang begitu menguasai ataupun dari kemampuan desain juga sangat tidak berkembang ya. Jadi saya lebih ke back end ya untuk mendalaminya. Nah, kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini sih, sederhana. Ini baru landing page aja, jadi mungkin nanti ya sambil berjalan saya akan coba update. Jadi kemarin memang agak sedikit lama untuk membuat tutorialnya karena memang saya butuh waktu untuk bikin template ini. Kemudian mungkin teman-teman yang mencoba, artinya mungkin seperti saya pengen belajar untuk membuat template seperti ini. Saya kemarin nemu tutorial yang cukup cukup mudah untuk diikuti bagi saya, yang base-nya memang back end programmer. Nah, di sini kemarin saya mengikuti tutorial ini. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk ke channel ini, UI Creative Studio, kemudian cek. Kemarin saya mengikuti untuk slicing ini, jadi benar-benar dari awal menggunakan Bootstrap terbaru versi 5. Jadi dari desain Figma kayak gitu, kita convert step by step hingga menjadi template seperti ini kurang lebih tampilannya. Ini baru landing page saja, tapi paling nggak sudah cukup lah untuk sekedar membuat tutorial. Tapi mungkin untuk project yang real mungkin ini kurang begitu menarik tampilannya. Jadi teman-teman kalau memang mau belajar dari awal, aku recommended ini sih, karena saya pun yang base-nya backend bisa mengikuti dengan cukup mudah di sini. Di sini juga banyak studi kasus yang dibahas. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan mencoba memasang template ini ke project Laravel kita. Nah, saya mencari tutorial-tutorial terkait itu. Pada umumnya sih ketika sebelumnya kita sudah menggunakan ini ya, PHP, maksudnya package Laravel UI, kemudian Bootstrap yang kita gunakan untuk bagian login. Kemarin sudah jadi login registrasi sudah menggunakan tampilan Bootstrap. Nah, itu berarti kita sudah mempunyai library Bootstrap di project Laravel kita. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan template ini gitu.
Dan kita akan memasang template ini menggunakan Laravel Fight, yang mungkin ini salah satu tools untuk compile front end dari sisi UI yang menggantikan Laravel Mix sebelumnya. Nah, kita pertama jalankan projectnya dulu. Kita akan jalankan projectnya dulu. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba lihat tampilan untuk yang sudah mengimplementasikan tampilan Bootstrap. Oke, ada error. Kita harus menjalankan ini untuk tampilannya. Kita buka tab baru, kemudian npm run dev. Kita akan menjalankan fight. Kemudian kalau kita buka lagi di sini harusnya tidak error. Nah, ini secara tampilan sudah menggunakan Bootstrap. Ini sudah menggunakan Bootstrap. Jadi kita tinggal istilahnya tidak perlu menginstal Bootstrap lagi, tapi kita tinggal menambahkan style-style tambahan yang ada di template yang kita buat ini. Nah, pertama jadi nanti harapannya ketika kita membuka project kita di home ataupun root URL gini atau page URL gini, ini harapannya langsung tampil tampilan seperti ini template-nya. Jadi tentu kita akan merubah bagian ini. Yang pertama kita menuju ke bagian home controller, karena yang memanggil ini adalah home controller. Kita buka projectnya. Jadi yang memanggil ini adalah home controller di sini. Di sini di default project Laravel kita, dia akan ngerender atau return view, kemudian home, yang mana letak home itu adalah di sini di resource views, kemudian ada home .php. Ini adalah tampilan yang kita lihat. Jadi kalau kita akses seperti ini, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini kan di redirect ke login. Jadi kita coba home controller itu, karena dia memanggil middleware out, maka dia akan di redirect ke login. Nah, nanti di project yang kita buat ini, ketika mengakses halaman home atau ini atau seperti ini tidak perlu kita cek loginnya dulu. Jadi kita hapus saja atau kita nonaktifkan untuk yang middleware outnya, biar ketika kita akses home kayak gini, nah dia akan tampilannya seperti ini. Begitu. Jadi nanti ini masih mengakses default template-nya. Nah, kita akan yang pertama kita akan buat struktur untuk view-nya dulu. Jadi saya akan buat folder baru di sini di views. Saya akan buat folder misalnya terms gini, jadi bisa biar nanti lebih terstruktur, dan juga mungkin nanti kita akan membuat tampilan-tampilan baru. Kita tidak perlu menghapus ataupun mengupdate apa yang sudah ada. Jadi mungkin kita nanti bisa multiple template yang kita bisa aktifkan satu yang kita inginkan kayak gitu. Jadi saya buat folder terms, kemudian
Di dalam term saya buat folder baru. Ini nama template misalkan saya beri nama Indotoko ini. Kemudian di dalam itu saya akan buat folder lagi dalam Indotoko. Saya akan buat folder layout. Buat folder layout. Kemudian di dalamnya saya akan buat file blade, tapi nama misalkan app.blade.php. Nah, ini nanti akan kita isi dari HTML dari template yang kita mau pasang. Jadi contohnya di sini saya ambil dari index.html. Ini template yang saya buat tadi. Ini saya copy semua kontennya, kita masukkan ke app.blade.php seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah menginstal Bootstrap-nya, kita nggak perlu seperti ini, kita nggak perlu lagi yang ini. Kemudian juga untuk JavaScript Bootstrap-nya nggak perlu lagi karena sudah kita install sebelumnya menggunakan Laravel UI. Kemudian di dalam folder Indotoko saya juga akan buat file baru yang namanya home.blade.php. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini, ada terms, kemudian ada Indotoko, layouts, di dalamnya app.blade.php, kemudian di dalam Indotoko ada home.blade.php. Jadi nanti harapannya ketika kita mengakses halaman ini, dia akan menampilkan atau merender file blade home.blade.php. Nah, untuk yang home ini kita akan ya kurang lebih nanti seperti ini sih, kurang lebih seperti ini. Kita copy aja yang dari home defaultnya Laravel, kita copy ke sini. Kemudian kita isi aja misalkan seperti ini dulu. Ini dulu aja. Nah, kemudian yang bagian home controller yang sebelumnya render view home, ini kita arahkan ke home yang kita buat. Kalau ini kan masih defaultnya Laravel, jadi kita arahkan ke terms, kemudian Indotoko, kemudian home. Dia akan mengakses ini seharusnya. Kita akan coba refresh. Oke, seperti ini, tapi tampilan atasnya atau tampilan layoutnya masih menggunakan layout halaman login. Nah, ini kita juga perlu update. Kita masuk ke home yang ada di dalam term yang kita buat. Ini karena masih mengarah ke defaultnya, maka tampilannya seperti ini. Harapannya adalah kita menggunakan layout yang kita buat, yaitu ada di Indotoko, layouts, dan app.blade. Seperti ini kita update juga. Terms, kemudian Indotoko, kemudian layout, dan app. Kayak gini. Oke, kita coba. Nah, tampilannya jadi seperti ini, jadi berantakan. Ini artinya layoutnya sudah dipanggil, hanya saja stylingnya masih belum terpanggil ataupun belum keload dengan benar. Berikutnya adalah kalau kita lihat yang defaultnya, cara pemanggilan file stylenya ataupun JavaScript-nya itu menggunakan find seperti ini. Jadi ada directive untuk find, kemudian filenya apa, dan dipanggil seperti ini.
Nah, ini kita copy saja. Ini adalah kode kode apa untuk memanggil aset Bootstrap dan juga JavaScript-nya, Bootstrap CSS dan juga JavaScript-nya. Jadi kalau kita copy ke sini ke app yang kita buat atau layout yang kita buat, kita taruh di sini. Kemudian kalau kita refresh, nah dia akan tampilannya sudah secara layout sudah menggunakan Bootstrap. Tapi beberapa style masih berantakan karena ini memang terkait CSS dari template yang kita buat ini. Tapi secara tampilan, secara layout, tata letak sudah menggunakan Bootstrap. Sudah ada navbar dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kita memanggil atau mengimplementasikan style custom dari template ini. Jadi kalau kita lihat di view source seperti ini, style customnya adalah ada di style main dan .css kayak gini. Jadi kita akan copy main.css yang ada di folder di sini. Kita copy, kemudian kita taruh ke project kita, kemudian masuk ke resource, kemudian masuk ke CSS. Nah, di sini kita buat folder lagi biar lebih terorganisir. Saya akan buat folder baru, terms juga, kemudian di dalamnya ada im.toko, kemudian kita taruh di dalamnya main.css. Nah, di sini, jadi ini adalah file custom CSS yang memang khusus untuk template yang kita mau pasang. Nah, selanjutnya kita bisa panggil dari sini. Misalnya seperti ini. Pemanggilannya adalah resource, kemudian CSS, kemudian terms, .toko, kemudian main.css. Nah, sebelumnya untuk yang ini, yang Laravel UI, style yang dipanggil adalah file.scss. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan SCSS juga, dan kebetulan juga di template yang saya buat itu menggunakan SCSS juga. Tapi untuk kali ini biar lebih mudah, saya akan langsung menggunakan CSS yang sudah jadi saja. Mungkin untuk nanti untuk yang menggunakan SCSS atau SAS, kita akan bahas di video yang terpisah. Oke. Kemudian kita coba, ini udah auto reload ya untuk file-nya. Kalau kita refresh project kita, belum muncul. Apakah ada typo? Oke, ada yang kurang, resources. Oke, ini sudah ada error seperti ini. Kita coba reload. Ya, tampilannya sudah mirip ya seperti ini. Warna-warnanya. Ini saja ada ada error seperti ini. Apakah terkait kode program di dalam CSS? Kita coba hapus ini. Kita reload. Ya, sudah nggak ada error harusnya. Oke, nggak ada error, dan tampilan juga sudah menggunakan tampilan
dari template kita, hanya saja gambar-gambar ataupun aset-aset belum di-load dengan benar karena memang belum kita copy. Oke, ini kalau kita lihat source-nya, itu kita lihat di view source. Di sini ada nambah satu aset lagi, kalau sebelumnya cuma ini CSS, app.js. Nah, di sini ada main CSS yang kita tambahkan. Oke, berikutnya kita akan coba meload gambarnya dulu biar kelihatan tampilannya. Kita akan ngopi aset-aset yang ada di sini. Kita copy aja folder aset, kemudian kita masuk ke Indo Toko. Kita keluar dulu. Nah, kita masuk ke folder public. Di sini kita buat folder baru, terms, kemudian Indo Toko. Nah, kemudian asetnya kita copy di dalam folder ini, gambar-gambar, biar tampilannya lebih kelihatan. Oke, berikutnya kita masuk ke app blade lagi. Ini kita update untuk alamat ataupun address dari asetnya. Jadi ini kita replace saja. Kita find replace dengan seperti ini. Jadi aset ini akan kita replace dengan seperti ini. Find aset, kemudian replace dengan helper untuk akses asetnya. Aset, kemudian aset berarti ini perlu masuk ke folder terms-nya dulu, kemudian Indo Toko yang di sini, kemudian terms Indo Toko, kemudian assets seperti ini. Tapi untuk bagian belakangnya perlu kita benerin juga. Bagian belakangnya kita perlu benerin juga, kita find replace juga. Kita find replace berarti kurang replace-nya adalah seperti ini. .jpg petik 1, kemudian tutup kurung, kemudian kurung kurawal double, tutup, dan seperti ini. Kita replace all. Oke, sudah seperti ini cara pemanggilan asetnya. Kita save, dan kita lihat ya sudah tampil. Jadi tampilan image-nya juga sudah tampil, sudah sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian nantinya kenapa sih kita perlu menjalankan ini npm run dev, karena ini untuk development dia akan secara otomatis memanggil atau mereload apa yang ada di style yang ada di resource di sini yang kita kopikan tadi.
di resource, di access dan sebagainya ini. Tapi ketika nanti sudah kita setup ataupun kita install di server, kita harusnya kita build dulu. Jadi kalau ini kita matikan, file-nya kita matikan, sekarang akan error seperti ini. Dia akan error karena ya si servernya file ini adalah mengakses servernya file ketika versi build-nya belum ada. Ketika kita masih development, kita bisa jalankan npm run dev dan ini bisa jalan. Tapi ketika nanti sudah dari sisi tampilan udah kelar, style-stylenya udah complete, kita bisa build. Oh ya, mungkin ini nggak perlu lagi, kita hapus saja. Nah, ini masih error. Ketika masih development, kita bisa jalankan npm run dev. Tapi ketika nanti sudah dari sisi tampilan udah kelar, kita bisa build ini, build untuk stylenya dan juga aset-asetnya menggunakan file ini, sehingga nanti kita nggak perlu menjalankan ulang lagi untuk file-nya karena untuk urusan tampilan udah kelar misalnya. Nah, kita bisa jalankan build kayak gini, npm oh ya, mungkin sebelumnya kita jalankan dulu biar kita lihat bedanya. npm yang run dev dulu. Jadi kalau kita lihat page source-nya, nah, alamat dari style ataupun JavaScript yang dipanggil seperti ini. Jadi dia akan memanggil servernya void, kemudian asetnya apa. Nah, kemudian kalau kita setelah kita build, kita stop dulu. Kalau kita cek error, kemudian kalau kita npm run build, nah dia akan nge-build aset-aset ke folder public, kemudian build. Di dalamnya kita lihat ada file-file baru di sini. Letaknya ada di public. Nah, sini ada folder build ini secara default. Nah, nantinya ketika sudah ada file build seperti ini, si file ini akan otomatis mengakses file build yang sudah kita buat. Jadi nggak lagi mengakses file aslinya. Yang diakses adalah versi build-nya. Nah, kalau kita kalau kita refresh karena kita sudah menjalankan build, ini harusnya nggak error. Kita refresh. Oke, masih ada error. Nah, ini kita copy. Ini perlu kita register. Kalau kita lihat tadi ada error, ini ada error. Oh ya, main.css nya belum ke build. Ini ada yang perlu kita konfigurasi ataupun kita registerkan, kita daftarkan, yaitu ada di file config.js di sini. Nah, ini kita perlu tambahkan di sini resource atau file CSS yang kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita build ulang. Nah, sini kalau kita lihat sudah ada 3 file. Yang pertama main, ini adalah CSS dari template kita, kemudian yang ini bootstrap CSS dan juga JavaScript-nya. Kemudian kalau kita reload atau kita refresh, nah dia sudah akan tampilannya sama. Dan yang berbeda adalah yang sebelumnya alamat dari JavaScript dan CSS-nya seperti ini menjadi, kalau kita lihat, nah menjadi mengarah ke file yang sudah di-build. Jadi build asset, kemudian filenya apa. Contohnya yang main CSS juga build asset, kemudian main, kemudian ada kode ini, kemudian CSS kayak ini. Kalau kita lihat CSS-nya pun sudah di minify, jadi sudah di build. Dan ini sudah diurusi oleh file sendiri.
Jadi untuk tampilan sudah oke, kemudian fight-nya juga sudah jalan, build-nya juga sudah jalan. Kemudian kalau kita mau development lagi ya berarti ketika mau update bagian template lagi ya berarti kita hapus saja. Kalau saya hapus saja bagian build ini. Jadi dia biar mengakses file aslinya. Jadi kita perlu run dev seperti ini. Jadi memang untuk npm run dev ini memang ketika kita masih development untuk bagian front end-nya. Tapi ketika sudah selesai, kita bisa build. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian app.php ini kan semuanya masih ada di sini. Semua tampilan template masih ada di sini. Jadi kita perlu pecah-pecah biar lebih rapi strukturnya. Sebagai contoh bagian atas di bagian atas ini contohnya untuk bagian navbar ini kita bisa copy ke header misalnya. Kita cut saja, nanti include-nya seperti ini. Kita cut dulu. Kemudian kita taruh di views. Di sini kita buat folder baru di dalam folder Indotoko misalnya set. Kemudian kita buat file baru header.blade.php. Ini kalau nggak kita include, dia akan tampilannya hilang, tampilan headernya hilang. Jadi kita perlu tambahkan di sini include terms, kemudian Indotoko, kemudian set, kemudian header. Kita refresh, nah dia sudah tampil lagi, tapi sudah memanggil di file yang berbeda. Kemudian bagian ini sampai slidernya di sini, di bagian menu ini sampai slider ini kita jadikan satu bagian aja. Misalnya kita cut, kemudian kita taruh di tempat yang sama di folder set. Kemudian kita buat file baru, misalnya slider atau slider.blade.php. Kita taruh di sini. Spasinya kita buat 2 aja biar nggak terlalu jauh. Juga sama, kita buat 2 aja. Nah, tampilannya hilang. Perlu kita include lagi di sini di app.blade. Kita copy aja, kita taruh di bawahnya. Slider. Nanti akan auto reload. Nah, tampil lagi. Kemudian bagian populer sampai ini populer, kemudian latest, kemudian sampai sebelum footer yaitu section untuk subscribe kita jadikan satu tempat aja. Ini kita akan copy ke home.
Kita akan taruh ke home. Ini tampilannya jadi hilang. Kita taruh di sini di home yang ada di template kita. Kita taruh di sini. Space-nya kita gunakan 2 aja. Oke. Nah, di sini masih belum tampil. Di bagian ini kita perlu panggil seperti ini. Yield untuk bagian konten dari tengahnya kita perlu panggil seperti ini. Nama kontennya apa? Nah, maka yang ada di tengahnya akan tampil di bagian tengah. Oke, udah tampil di sini. Kemudian yang terakhir di bagian footer kita perlu pisahkan juga. Jadi biar nanti app.blade.php ini lebih ringkes. Kita perlu panggil juga, kita buat file dulu di share footer.blade.php. Kita convert jadi 2 aja space-nya. Kemudian di sini pemanggilannya sama. Seperti ini. Ya. Oke, tampilannya sudah. Dan kita juga sudah split atau kita pecah-pecah filenya biar lebih terstruktur. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Kita sudah memasang template Bootstrap ke project Laravel kita menggunakan Vite. Kemudian tadi juga kita sudah belajar nge-build ketika tampilannya sudah selesai. Jadi saya kira untuk pembahasan kali ini cukup. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.